suatu. Suatu apa nih Pak? Pantang menyerah, rajin belajar, membanggakan. Aduh, sorry. Aduh, saya berkeringat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks pidato kelas 6 semester 2. Pidato adalah ucapan dengan susunan kata yang baik untuk mempengaruhi dan disampaikan kepada banyak orang. Contoh pidato diantaranya adalah pidato kenegaraan dan pidato sambutan. Isi pidato terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, berisi salam, pujian kepada Tuhan, dan perkenalan diri. Kemudian yang kedua, isi pidato, berisi penyampaian maksud utama dari pidato tersebut. Lalu yang ketiga, penutup, berisi ucapan permohonan maaf, terima kasih, dan salam penutup. Pidato pada umumnya memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mempengaruhi orang lain. 2. Memberi pemahaman atau informasi. Lalu yang ketiga, membuat orang lain menjadi senang. Berdasarkan sifat dan isi pidato, maka pidato dapat dibedakan sebagai berikut. Pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. 2. Pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan suatu kegiatan. 3. Pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara, kegiatan atau peristiwa tertentu dengan waktu yang cukup terbatas. Kemudian yang keempat, pidato peresmian, yaitu pidato yang disampaikan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan suatu. Kemudian yang kelima, pidato laporan. Selanjutnya, kriteria naskah pidato yang baik dan benar. 1. Isi pidato sesuai dengan kegiatan acara yang sedang berlangsung. 2. Isinya bersifat menggugah dan bermanfaat bagi pendengar. Kemudian, isi pidato tidak bersifat mengadu domba. Isinya benar, objektif, dan jelas. Kemudian, bahasa yang digunakan mudah dan dipahami oleh pendengar. Dan yang terakhir, bahasa yang disampaikan santun dan bersahabat. Langkah-langkah dalam menyusun teks pidato. 1. Menentukan tema atau masalah yang akan disampaikan. 2. Mencari bahan pidato. 3. Membuat kerangka berdasarkan bagian-bagian pokok pidato. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks pidato. Beberapa teknik menyampaikan pidato diantaranya sebagai berikut. 1. Metode menghafal. 2. Metode serta-merta atau biasa kita kenal metode dadakan. Kemudian yang ketiga, metode naskah. Dalam berpidato, kita harus memerlukan keberanian. Namun, kita juga harus tahu tata cara berpidato, seperti penguasaan isi materi, mengontrol suara, penampilan yang menarik, gerak dan mimik wajah, serta ucapan harus baik dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan kita dapat mengikuti acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarga, para sahabat, dan juga kita kaumnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saudara-saudara yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini kami mengajak saudara-saudara dan para hadirin untuk terus menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena hanya dengan persatuan dan kesatuan bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju. Saudara-saudara yang berbahagia, dulu para pejuang telah begitu luar biasa memperjuangkan negara kita, sehingga pada hari ini, detik ini, kita sebagai generasi muda bisa menikmati tanah tumpah darah yang begitu indah dari Sabang sampai Merauke. Tentu ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita isi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk seluruh segenap bangsa dan negara. Rajin belajar bagi generasi muda, berkarya sebaik-baiknya, dan juga senantiasa mendoakan demi terwujudnya negara yang aman dan tentram. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagai warga negara Republik Indonesia, tentu sudah menjadi suatu keharusan agar kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila, terutama sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin yang begitu besar, begitu kuat, dan juga begitu kokoh, sehingga lambang pohon beringin tersebut menjadi filosofi, menjadi simbol bahwa kita adalah bangsa yang kuat apabila dengan persatuan dan kesatuan. Negara kita akan mudah dihancurkan oleh negara-negara lain apabila kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian pidato singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa membangkitkan spirit persatuan dan kesatuan kita secara bersama-sama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.